Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Polres Benar Meriah terus melakukan upaya pemulihan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak. Bersinergi dengan komunitas Gayo Musara Sumatera Utara, bantuan logistik didistribusikan langsung ke posko pengungsian. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Benar Meriah terus menunjukkan komitmen kemanusiaan dalam penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Kabupaten Benar Meriah. Selain membantu perbaikan infrastruktur yang rusak, Polres Benar Meriah juga aktif menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Pada Minggu 28 Desember 2025, Polres Benar Meriah bersinergi dengan komunitas Gayo Musara Sumatera Utara dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Pendistribusian bantuan logistik dilaksanakan di 2 titik posko pengungsian, yaitu di Desa Jungke, Kecamatan Mesidah, serta Desa Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Bantuan diserahkan langsung kepada perwakilan warga dan aparat kampung setempat. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, gula, telur, serta makanan ringan untuk anak-anak. Seluruh bantuan tersebut ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri dan elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Dengan kerjasama yang baik, bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak. Pengurus Gayo Musara Abdul Jalil Faisal menyampaikan rasa syukur karena dapat menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Apresiasi juga disampaikan oleh Tengku Ansyari selaku aparatur Kampung Bahgie Bertona yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian Polres Benar Meriah dan Gayo Musara. Bantuan sembako tersebut akan segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Melalui sinergisitas dan kepedulian bersama ini, diharapkan beban masyarakat terdampak bencana dapat berkurang, sekaligus mempercepat proses pemulihan dan kebangkitan warga pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Benar Meriah. Dari Humas Polres Benar Meriah, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Polri menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo pada Minggu 28 Desember 2025. Polri menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo pada Minggu 28 Desember 2025. Dalam kegiatan tersebut, Polri menyiapkan 200 paket sembako yang berasal dari gudang logistik Polda Sumatera Barat. Penyaluran bantuan ini didukung oleh kekuatan 200 personel gabungan Polda dan Polres dengan menggunakan 100 unit kendaraan roda 2 guna menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Distribusi bantuan difokuskan pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung. Di Kecamatan Batang Anai, penyaluran dilakukan menggunakan 45 unit kendaraan roda 2 yang menyasar Nagari Sungai Buloh Barat dan Sungai Buloh Utara. Sementara di Kecamatan Buluk Alung, sebanyak 40 unit kendaraan roda 2 dikerahkan untuk menyalurkan bantuan ke Kampung Pondok, Nagari Pisi Laweh. Selama proses penyaluran bantuan, tim Polda Sumatera Barat mendapatkan pendampingan dari 15 unit kendaraan roda 2 milik Polres Padang Pariaman guna memastikan distribusi bantuan berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan konvoi kemanusiaan terpadu yang melibatkan 100 unit kendaraan roda 2 Polda dan Polres, truk logistik dan air bersih, ambulan bidokes, alat berat berupa eskavator, serta kendaraan pendukung lainnya. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat
merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Sinergi antara Polda, Polres, serta unsur terkait menjadi kunci utama dalam menjangkau wilayah terdampak dan memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Ramadan mendatang. Polri pastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak termasuk tempat ibadah, air bersih, dan lain-lain dapat dioperasikan secara maksimal. Kita pastikan bahwa tempat-tempat ibadah khususnya masjid ini betul-betul pada saat nanti bulan suci Ramadan sudah betul-betul bisa digunakan. Kemudian untuk karpet, kebutuhan karpet masjid pun demikian. Kemudian kebutuhan Al-Quran pun demikian, kita akan cek yang terdampak, segera kita coba penuhi. Artinya bahwa ketika nanti bulan suci Ramadan, khususnya tempat ibadah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kebutuhan mendasar apa lagi? Ini sudah diinventarisasi oleh para Kapolda dan Kapolres, sehingga kita nanti di bulan Januari sudah betul-betul bisa mempersiapkan dan bisa memaksimalkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang untuk kita bisa suplai. Ya, termasuk tadi kebutuhan air bersih yang paling penting. Ya, air bersih dari sumur bor. Di sini targetnya 300, termasuk di tempat-tempat ibadah sudah dilakukan pengeboran juga untuk kebutuhan air bersih di tempat-tempat ibadah, juga di rumah sakit, kemudian tempat-tempat pengungsian, dan juga di kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk tadi di Huntara juga akan kita bor untuk sumur, untuk air bersih, untuk kebutuhan masyarakat. Di bulan Januari kita bisa memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan. Di bulan Februari kita menyambut bulan suci Ramadan, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, minimal kita bisa meringankan beban masyarakat. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Polri terus mempercepat upaya pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah meninjau Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Tapanuli Tengah, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Dedy Prasetyo melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Minggu 28 Desember 2025. Polri terus mempercepat upaya pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah meninjau Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Tapanuli Tengah, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Dedy Prasetyo melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Minggu 28 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di halaman Mapolres Padang Pariaman. Wakapolri juga melepas rangkaian distribusi logistik kemanusiaan menggunakan kendaraan roda 2 untuk menjangkau wilayah terdampak di Kecamatan Lubuk Alung dan Batang Anai. Pelepasan konvoi turut melibatkan 6 truk bantuan berbagai jenis, dapur lapangan brimob, ambulans serta tenaga medis, mobil tangki air bersih, 3 unit alat berat eskavator, serta truk pengangkut puing bangunan. Polri bersama Polda Sumatera Barat, pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur. Hingga saat ini, pembangunan jembatan darurat telah dilakukan di 5 titik, yaitu Palembayan, Malalak, Batang Anai, 10 Koto Singkarak, serta Sumani. Untuk mendukung percepatan pemulihan, Polri juga mengerahkan 11 unit alat berat, membangun 150 titik sumur bor, mengoperasikan 7 unit mobil tangki air bersih untuk melayani pengungsian, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan pemukiman warga, dan juga menyalurkan 30 ton bantuan sembako, kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Distribusi bantuan tersebut dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 agar dapat menjangkau langsung masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Selain bantuan logistik, Polri juga mendukung pembangunan hunian sementara di 3 lokasi terdampak, yakni di Kapalokoto, Anduriang, dan Limau Hantu. Perhatian turut diberikan pada sektor pendidikan dan pemulihan psikologis anak-anak terdampak melalui
penyaluran tas, alat tulis, seragam sekolah, sepatu, serta paket trauma healing. Menjelang berakhirnya masa libur sekolah dan menghadapi bulan suci Ramadan, Polri juga telah melakukan kerja bakti dan perbaikan tempat ibadah yang terdampak. Tadi kebutuhan air bersih yang paling penting, ya air bersih dari sumur bor. Di sini targetnya 300, termasuk di tempat-tempat ibadah sudah dilakukan pengeboran juga untuk kebutuhan air bersih di tempat-tempat ibadah, juga di rumah sakit, kemudian tempat-tempat pengungsian, dan juga di kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk tadi di Huntara juga akan kita bor untuk sumur untuk air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Ya, jembatan tadi alat berat, kemudian di Agam masih ada beberapa titik yang terdampak. Ini dengan alat berat akses untuk terbuka ini akan menjadi lebih cepat, sehingga untuk jalur logistik, jalur kendaraan, roda perekonomian juga bisa terbuka. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.